Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Dimanapun sahabat semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo yang pada kesempatan kali ini akan membawakan sebuah kisah yang pastinya sahabat semua sudah pernah mendengarnya. Sebuah kisah dari Bang Pian. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Hanya Cerita Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Oke, bagaimana keseruan kisah dari Bang Pian? Mari kita simak ceritanya. Malam itu Mas Darto tidak menyangka jika dirinya akan mengalami kejadian di luar nalar yang membuat bulu kuduknya meremang dan tubuhnya gemetar ketakutan. Lelaki yang kini berusia 45 tahun dan memiliki usaha warung bakso di daerah Ciledug itu juga baru mempercayai hal-hal mistis yang selama ini hanya dianggapnya sebagai isapan jempol semata. Semua berawal dari obrolannya bersama Opik, pemilik bengkel motor tempat biasa Mas Darto mengganti oli mesin dan memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil pada sepeda motornya. Pagi itu, Mas Darto yang sedang tidak berjualan mendatangi bengkel motor Opik dan dia pun menceritakan tentang warung baksonya yang sudah lebih dari 2 minggu belakangan ini sepi pembeli. Mendengar apa yang dikeluhkan oleh Mas Darto, Opik yang dikenal ramah dan suka berbagi cerita hanya mengangguk pelan sambil membersihkan tangannya. Dia menatap Mas Darto sejenak seolah sedang menimbang sesuatu. Setelah beberapa saat hening, Opik pun mulai bercerita tentang sebuah kejadian yang pernah menimpa seorang temannya yang mengalami hal serupa. Dia menyebut bahwa kadang usaha yang tiba-tiba sepi tanpa sebab bisa saja terjadi karena gangguan dari sesuatu yang tidak kasat mata. Mas Darto mendengarkan dengan ekspresi bingung bercampur penasaran. Dia tidak sepenuhnya percaya, tapi apa yang dikatakan Opik seolah menyentil sesuatu di benaknya. Memang beberapa kejadian aneh mulai terjadi di warungnya belakangan ini. Beberapa kali dia menemukan mangkok-mangkok yang semula sudah bersih tiba-tiba kotor, atau suara sendok bergemerincing sendiri dari dapur meski tidak ada orang di sana. Awalnya dia mengira itu hanyalah ulah tikus atau kucing, namun lama-kelamaan kejadian itu terasa semakin tidak masuk akal. Tak hanya itu, Mas Darto juga sering merasa merinding setiap kali menutup warung menjelang malam. Dia seperti sedang diawasi, seolah ada mata yang tidak terlihat sedang mengintainya dari sudut gelap warung. Suasana yang biasanya hangat dan ramai dengan tawa pelanggan kini berubah dingin dan sunyi, bahkan di siang hari sekalipun. Warung itu terasa asing, seperti bukan miliknya lagi. Saran saya, coba sampean cari orang yang paham sama hal-hal mistis, Mas, ujar Opik menyarankan. Oh gitu ya Bang, tapi saya nggak punya kenalan orang pinter Bang, balas Mas Darto sambil menghela nafas panjang. Apa sampean nggak punya kenalan orang-orang seperti itu Bang? Imbuh Mas Darto menanyakan. Saya sih ada kenalan Mas, namanya Pian, teman dekat saya juga sih. Dia biasa nanganin hal-hal kayak gitu dah. Kalau sampean mau, saya bisa ngabarin dia sekarang, balas Opik yang membuat Mas Darto menganggukkan kepalanya. Iya deh Bang, tolong ditanyain deh, kalau perlu biar teman sampean itu ke warung saya, pinta Mas Darto penuh harap. Opik pun segera mengambil ponselnya dan mencari kontak yang dimaksud. Jemarinya bergerak cepat dan tidak lama kemudian terdengar nada sambung dari seberang. Mas Darto hanya berdiri diam di sampingnya menatap kosong ke arah jalanan yang mulai ramai oleh kendaraan. Setelah beberapa saat berbincang dengan suara pelan namun serius, Opik menutup teleponnya dan menoleh ke arah Mas Darto. Dia bisa datang ntar malam Mas, katanya abis Isya. Sampean nunggu di warung aja, biar Pian saya yang antar ke warung sampean, ujar Opik menjelaskan.
Alhamdulillah bang, tapi apa saya nggak ngerepotin sampean bang? Tanya Mas Darto yang merasa sungkan dengan kebaikan Opik. Ya kagak lah, apa yang ngerepotin sih? Udah kalem aja, kita sama-sama ikhtiar biar usaha sampean aman mas. Balas Opik dengan mantap. Mas Darto mengangguk pelan dengan perasaan lega yang samar meski dibalut oleh ketegangan yang belum mereda. Menjelang malam, hujan rintik mulai membasahi daerah Ciledug dan sekitarnya. Langit mendung menggantung rendah dan udara berubah menjadi dingin menusuk tulang. Di dalam warung bakso yang lampunya mulai menyala temaram, Mas Darto duduk sendirian di bangku dekat pintu masuk. Ketika jam menunjukkan pukul 8 malam lewat sedikit, udara di dalam warung mendadak berubah lebih dingin seperti ada sesuatu yang melintas perlahan. Tanpa suara langkah, tanpa hembusan angin dari luar. Rasanya seperti orang yang sedang berdiri di balik punggung Mas Darto, mengawasi dengan tatapan berat. Tapi saat dia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Beberapa menit kemudian, motor tua berhenti di depan warung. Bang Pian datang diantar oleh Opik. Tubuhnya dibalut jaket hitam lusuh dan di tangan kanannya menggenggam tas lempang kecil dari kulit tua. Assalamualaikum, ucap Bang Pian dan Opik yang hampir bersamaan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sampean datang juga bang. Balas Mas Darto sambil menyalami Bang Pian dan juga Opik. Ya datanglah, kan udah janjian. Ya maafin dah kalau agak telat. Tadi saya pulang kerja lewat Cipulir, kan macet banget. Balas Bang Pian menjelaskan. Iya gak apa-apa bang, ucap Mas Darto sambil mempersilahkan Bang Pian duduk. Dah, dingin-dingin gini aturan enakan makan bakso ini. Malah kagak jualan, ucap Bang Pian sambil mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Iya bang, mau jualan jadi ragu. Soalnya udah hampir 2 minggu warung sepi. Padahal biasanya saya tiap hari menggiling daging dan bikin bakso bang. Tapi minggu-minggu ini payah, balas Mas Darto menjelaskan. Setelah berbincang-bincang dengan Mas Darto, Bang Pian pun mulai memeriksa sekeliling warung dengan tatapan tajam seperti membaca sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Bang Pian melangkah perlahan ke dalam dapur yang pengap dengan pencahayaan seadanya. Udara di ruangan itu lebih gelap dibanding bagian warung lainnya. Aroma anyir bercampur bau lembab menyambutnya, dan dia berhenti tepat di depan kompor yang tampak sudah lama tidak digunakan. Matanya menyapu sekeliling ruangan dengan seksama, namun bukan panca indera biasa yang dia gunakan. Perasaannya yang sudah terlatih bertahun-tahun dalam dunia spiritual mulai membaca kejanggalan yang tak kasat mata. Tanpa menyentuh apapun, Bang Pian langsung memejamkan mata. Bibirnya mulai bergetar pelan merapal ayat-ayat suci. Lantunan itu lirih namun mengalir deras, membawa getaran halus ke dalam seisi dapur. Suara riuh dari luar warung seketika terasa jauh, seperti terhisap ke dalam ruang dan waktu yang lain. Saat matanya terbuka kembali, pandangannya tertuju pada pojok gelap di belakang lemari bambu. Ruang sempit itu tampak seperti biasa saja, namun Bang Pian merasakan ada sesuatu yang menempel di sana, seperti noda tak kasat mata yang pekat dan dingin. Dia mendekat tanpa ragu dan berdiri tegak di hadapan ruang gelap tersebut. Jantungnya berdetak tenang, namun tubuhnya siaga penuh. Bang Pian kembali menunduk dan membaca doa-doa perlindungan. Bacaan itu tidak hanya sebagai doa perlindungan, tapi juga sebagai cahaya yang menerangi ruangan gelap yang tidak terlihat. Dan benar saja, tidak lama berselang, udara di sekelilingnya mulai beriak seolah ada kabut halus yang menari dan berputar pelan seperti pusaran air. Tidak tampak oleh mata orang awam, tapi Bang Pian melihatnya dengan jelas. Dari balik gelap itu muncul wajah buram, hitam dan keriput seperti kain yang terbakar di tengah malam. Menurut mata batinnya, makhluk itu tidak memiliki mata, tapi dari pori-pori wajahnya keluar asap tipis berwarna hitam keunguan. Dia tidak bergerak maju, hanya menatap tajam seakan menguji keteguhan hati Bang Pian.
Namun tidak ada gentar di hati pria itu. Dia berdiri teguh memusatkan niat dan kekuatan pada kalimat tauhid yang mulai dia lantunkan keras-keras. Suaranya menggema tak hanya dalam ruang dapur itu, tapi juga menembus dimensi lain tempat makhluk itu bersarang. Seketika udara seperti tertarik ke dalam satu titik. Bunyi seperti paku yang ditarik paksa dari kayu terdengar pelan, disusul dentingan mangkuk dari rak atas yang jatuh tanpa sebab. Lampu dapur berkedip dan hawa panas menyengat mendadak muncul menggantikan dingin yang sedari tadi membekap tempat itu. Makhluk itu mulai memudar, menjerit dalam bisu, lalu terseret oleh kekuatan ayat-ayat suci yang terus dilantunkan Bang Pian tanpa henti. Tidak lama kemudian tiba-tiba terdengar dentuman halus dari atas langit-langit. Mas Darto tampak sangat terkejut sedangkan Opik terlihat tetap tenang. Bang Pian menoleh cepat ke arah dentuman itu berasal. Dia mendongak lalu kembali merapal doa perlindungan. Ada sesuatu yang bersembunyi di sana, bukan hanya satu sosok, tapi beberapa makhluk seperti kawanan kecil dari makhluk-makhluk hitam yang menggeliat perlahan. Mereka tampak seperti tikus besar namun tanpa bentuk yang jelas. Sumber masalah bukan hanya dari satu titik, tapi dari banyak tempat yang telah ditanamkan energi jahat yang menjerat seluruh warung itu, menahannya dalam kabut gaib yang membuatnya terlihat gelap di mata manusia biasa. Dengan tenang Bang Pian berdiri di tengah dapur. Dia mengangkat kedua tangannya menengadah ke langit-langit. Suaranya terdengar agak keras namun terlihat khusyuk. Getaran aneh mulai muncul dari lantai seperti jantung yang berdetak di bawah ubin. Kabut di sudut-sudut ruangan terangkat perlahan seperti terhisap oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan di antara gema doa, kembali terdengar bunyi letupan kecil lalu perlahan semuanya menjadi senyap. Bang Pian menghela nafas, dia tahu pekerjaannya belumlah selesai. Gangguan yang terjadi di warung bakso Mas Darto itu biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan ada seseorang yang telah mengirimnya. Ada maksud jahat yang belum terungkap, tapi untuk malam itu Bang Pian telah membersihkannya dari belenggu awal. Setidaknya untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi di warung itu, yang kemungkinan besar menutup pandangan orang-orang yang biasa datang atau lewat di warung itu. "Bagaimana Bang? Apa ada orang yang menjahili warung saya?" tanya Mas Darto dengan wajah yang terlihat kebingungan. "Ya gitu dah Mas, warung sampean ditutupin sama energi gelap. Jadi orang-orang yang lewat depan warung ngelihatnya warung sampean nutup. Biasanya ada juga yang mau beli, tapi tiba-tiba nggak selera gitu dah. Padahal dia udah sampai di dekat warung," balas Bang Pian menjelaskan. "Oh, pantas saja. Orang-orang kayak nggak ngelihat kalau warung saya buka Bang," seru Mas Darto sambil menggelengkan kepala. "Oh iya, silahkan diminum dulu Bang," imbuh Mas Darto yang sudah menyiapkan kopi hitam panas dan martabak telur serta makanan ringan lainnya. "Nah, biar sampean percaya, nanti sampean sendiri ya yang ngambil barang-barang yang ditanam di sini," ujar Bang Pian sambil mengangkat gelas kopinya. "Nanti saya kasih tahu di mana barang-barang itu ditaruh," imbuh Bang Pian lagi yang membuat Mas Darto tercengang mendengarnya. Malam terus bergulir, di luar hujan kembali turun, tapi di dalam warung itu suasana mulai hangat. Seperti baru saja dibersihkan dari luka lama yang telah mengakar diam-diam. Bang Pian duduk sejenak dan matanya menatap ke arah pintu masuk seolah tahu gangguan yang lebih besar mungkin sedang mengintai dari balik tirai gelap dunia gaib yang belum sepenuhnya tertutup. Di tengah kehangatan warung dan percakapan ringan yang mengalir, Bang Pian tetap dalam sikap waspada. Meski tawa kecil sempat terdengar saat Opik menggoda Mas Darto soal martabak telurnya yang kelewat asin, namun jauh di dalam benaknya Bang Pian merasakan ada sesuatu yang belum selesai. Energi lembut yang menyelimuti ruang itu setelah proses pembersihan tadi mulai terasa retak, seperti ada yang mengintip dari balik tirai yang belum sepenuhnya tertutup. Setelah menyeruput kopi hitamnya dan membiarkan kehangatannya mengalir perlahan ke tubuh, Bang Pian berdiri kembali. Dia meminta Mas Darto menemaninya menuju sudut dapur tempat dia sebelumnya merasakan getaran yang sangat kuat. Di sana, dia memejamkan mata dan membaca doa pendek, lalu menginjak ubin dengan perlahan.
satu persatu hingga dia berhenti di dekat saluran pembuangan kecil di bawah wastafel. "Tolong Mas, angkat ubin yang ini," pinta Bang Pian dengan penuh keyakinan. Meski masih bingung dan sedikit khawatir, namun Mas Darto mengikuti arahan yang diberikan oleh Bang Pian. Dengan menggunakan obeng dan juga palu kecil, akhirnya ubin itu terlepas. Dan dari baliknya muncul sebongkah benda kecil yang terbungkus kain merah lusuh. Benda itu berbau anyir seperti bangkai yang dikeringkan dan bergetar samar seolah hidup. "Waduh, ini kan buhul ya Bang?" seru Opik yang juga ikut membantu Mas Darto malam itu. Bang Pian hanya menganggukkan kepala dan menaruhnya di sebuah baskom yang diambilnya dari rak piring yang ada di dapur. "Ini dia nih Mas, yang bikin warung sampean kayak kuburan. Ini bukan kerjaan makhluk biasa Mas, ini namanya kiriman. Dan yang ngirim tahu bener cara kerja dunia gaib," ujar Bang Pian sambil mengunci energi gelap yang ada pada buhul yang baru saja mereka temukan itu. "Sekarang kita ke depan yuk Mas," ujar Bang Pian yang langsung melangkah keluar dari dalam dapur. Mas Darto dan Opik mengikuti langkah Bang Pian ke bagian depan warung. Angin malam bertiup lembut tapi terasa dingin menusuk tulang, seperti membawa sisa-sisa dari benda terkutuk yang baru saja mereka temukan. Warung itu tampak sunyi, lampunya berpendar redup karena kabut hujan yang terus mengguyur sejak sore tadi. Bang Pian berdiri tegak di tengah ruangan. Dia memejamkan mata sejenak, menarik nafas panjang, lalu mulai merapal doa-doa perlindungan. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, namun efeknya terasa jelas. Udara di dalam warung bergetar, seperti ruangan itu sedang bernapas bersama doa yang dia ucapkan. Dan tiba-tiba saja, jendela berderi tertiup angin. Lampu gantung di atas meja pelanggan berayun perlahan, lalu disusul sebuah bayangan samar yang melintas di luar kaca, yang berbentuk tinggi kurus dengan mata merah menyala. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat Mas Darto melangkah mundur dengan nafas yang tercekat. "Astagfirullahaladzim," ucap Mas Darto yang wajahnya terlihat pucat malam itu. Tidak lama kemudian, suara tawa cekikikan terdengar dari arah belakang warung. Dan hal itu kembali membuat Mas Darto ketakutan dan langsung merapatkan tubuhnya ke arah Opik. "Kenapa warung saya jadi serem begini ya Bang?" tanya Mas Darto yang membuat Opik tersenyum. "Lah mana saya tahu Mas, kan saya juga baru sekarang masuk-masuk sampai ke dapur. Biasanya saya kan cuma di depan doang," balas Opik sambil tersenyum. Bang Pian tetap berdiri tegak dan tidak terganggu sedikitpun oleh suara yang kini perlahan menjadi suara geraman yang serak, seolah makhluk itu sangat terganggu oleh adanya Bang Pian di sana. Matanya masih terpejam, bibirnya terus melantunkan ayat-ayat perlindungan, membangun dinding tak kasat mata yang membentengi ruang demi ruang di warung itu. Dan Bang Pian tahu, apa yang mereka hadapi malam itu bukan sekedar gangguan dari buhul biasa, namun sudah berasal dari makhluk-makhluk gaib kiriman. Dan benar saja, belum sempat dia melanjutkan, pintu dapur terbanting dengan sendirinya dengan keras. Seisi ruangan seakan menghela nafas bersama, dan lampu gantung yang tadinya hanya berayun pelan kini bergoyang hebat, nyaris lepas dari gantungannya. "Astagfirullahaladzim," ucap Mas Darto lirih dengan tubuh yang gemetar ketakutan. "Pik, ajak Mas Darto keluar dulu dah. Ntar dia pengsan di sini, kita yang repot," pinta Bang Pian yang langsung disambut anggukan kepala oleh Opik. Opik pun segera merangkul pundak Mas Darto yang mulai pucat pasi. Pria penjual bakso itu bahkan nyaris tidak mampu berdiri sendiri. Keringat dingin membasahi dahinya dan bibirnya tampak bergetar menahan panik yang mulai memuncak. Mas, kita keluar sebentar. Ngopi lagi aja kita," ujar Opik lembut, berusaha menenangkannya. Dia tahu kalau dibiarkan lebih lama lagi di dalam ruangan yang kini makin sesak oleh aura gelap itu, Mas Darto bisa saja ambruk. Begitu mereka keluar dan duduk di kursi plastik depan warung, udara malam terasa sedikit lebih ringan. Meski hujan masih menyisakan gerimis, namun di luar tidak ada tekanan yang mencekik seperti di dalam. "Alhamdulillah Bang, saya udah nggak takut. Mending sampean bantu Bang Pian saja di dalam," ucap Mas Darto yang mulai terlihat tenang. "Dia mah kagak perlu bantuan saya Mas, biarin aja dia yang beresin sendiri.
Lagian saya juga kagak ngerti soal yang begituan. Balas Opik yang menyalakan korek apinya untuk membakar sebatang rokok yang ada di tangannya. Bang Pian itu siapa ya bang? Tanya Mas Darto dengan wajah yang kini terlihat penasaran. Lah, dia abang saya. Balas Opik yang membuat Mas Darto terkejut mendengarnya. Setelah keadaan tenang, Mas Darto dan Opik terlihat berbincang tanpa merasakan lagi ketakutan. Tapi sayangnya ketenangan Mas Darto tidak berlangsung lama. Setelah itu kembali terdengar suara benda jatuh yang sangat kencang tepat di atas genting tempat mereka berada. Bunyi benda jatuh di atas warung itu terdengar begitu keras hingga membuat kursi plastik yang diduduki Mas Darto dan Opik bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang besar, berat dan bukan berasal dari dunia ini menghantam atap dengan kekuatan yang tidak biasa. Bersamaan dengan suara itu, muncul aroma bau busuk menyengat seperti bangkai yang telah membusuk berminggu-minggu bercampur amis darah dan tanah basah. Angin malam yang semula terasa dingin dan menyegarkan kini berubah menjadi arus udara panas yang pengap, seperti berasal dari liang kubur yang baru dibuka. Mas Darto merasakan tenggorokannya tercekat. Dia mencoba menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Namun setiap tarikan nafasnya justru membuat aroma maut yang menusuk hidung dan memicu rasa mual. Opik meskipun berusaha tetap tenang tapi tampak mulai resah. Langit yang gelap semakin pekat, awan hitam menggantung rendah dan kilat mulai menyambar dari balik awan tebal tersebut. Itu bukan kilat biasa, tapi semburat cahaya hijau kebiruan yang sesekali membentuk pola seperti simbol-simbol aneh di udara. Sekilas, Mas Darto melihat bayangan di atap seperti makhluk berpostur bungkuk dengan tangan panjang yang menjuntai melewati lututnya. Matanya bersinar merah menyala menatap tajam ke arah mereka berdua. Makhluk itu berjalan pelan di atas genting, suaranya seperti kuku-kuku besi menyeret genting basah. Tapi yang paling menyeramkan bukanlah wujudnya, melainkan kehadiran energi yang dia bawa. Setiap langkahnya memicu gelombang rasa sesak, seperti dada mereka diremas oleh tangan tak kasat mata. Udara di sekitar mulai bergetar dan anehnya meskipun hujan masih turun rintik-rintik, suara di sekitar mendadak hilang. Tidak ada lagi suara tetesan hujan. Tidak ada suara malam, semua seperti ditelan kekosongan. Di dalam warung, tepatnya di ruang belakang atau dapur, Bang Pian yang sedang menata ulang garis pelindung langsung membuka matanya. Dia merasakan getaran itu bukan hanya dari makhluk biasa, tapi dari entitas berbahaya yang biasa membawa energi hitam dan menanamkannya di sebuah tempat. Dengan cepat, Bang Pian mengeluarkan energi murninya yang dipadu dengan ayat-ayat suci untuk mempertebal perlindungan dirinya dan juga tempat itu. Dan ketika mulutnya kembali merapal doa dengan intonasi yang lebih tegas dan berat, udara di sekitarnya mulai bergemuruh seolah ada sesuatu yang tak kasat mata yang berbenturan dan saling mendorong. Suasana di ruang belakang warung itu semakin tegang. Dinding-dinding dapur yang tadinya bisu kini seperti bergetar dalam diam, seolah ada sesuatu yang mencoba mendobrak masuk dari balik tembok. Suhu ruangan naik turun secara ekstrim dan terkadang terasa seperti berada dalam ruang beku, lalu seketika berubah seperti terpanggang dalam bara. Namun Bang Pian tetap berdiri kokoh di tengah pagar gaib pelindung yang kini dia bentuk ulang dengan energi murni dari dalam dirinya. Aura putih kekuningan mulai menyelimuti tubuhnya, berdenyut mengikuti irama nafas dan kekhusyuan hatinya. Ayat-ayat suci yang dia ucapkan membentuk gelombang suara tak terdengar bagi telinga biasa, namun memancarkan frekuensi tinggi yang menyapu seluruh penjuru ruangan. Getaran itu menembus sudut-sudut ruang yang sebelumnya tertutup energi kotor dan memaksa apapun yang tersembunyi di sana untuk keluar dari persembunyiannya. Tiba-tiba dari arah bawah kolong dapur muncul kabut pekat berwarna kelabu hitam. Kabut itu bukan uap biasa, melainkan wujud nyata dari energi negatif yang selama ini bersarang di warung itu. Dia merayap perlahan di lantai, membentuk tangan-tangan samar yang berusaha menyentuh energi pelindung. Namun setiap kali kabut itu menyentuh batas kekuatan yang dibuat Bang Pian, sosok itu terlempar mundur seperti membentur dinding tak kasat mata. Beberapa kali kabut itu mencoba menyusup lewat celah-celah kecil,
namun terpental dengan kilatan cahaya lembut yang muncul setiap kali ada tekanan dan energi asing. Langit-langit di dapur berubah warna, dari kusam menjadi gelap pekat seperti ditutupi tirai gaib yang menghalangi semua cahaya dari luar. Lantai pun ikut berubah, retakan-retakan halus mulai muncul membentuk pola tidak beraturan, seperti akar-akar kegelapan yang menjalar dari pusat buhul yang tadi ditemukan. Energi jahat itu mulai membentuk pola khusus, bentuk pusaran yang berputar berlawanan arah jarum jam, mencoba menelan seluruh ruangan. Namun, Bang Pian tidak tinggal diam. Dia mulai menyalurkan lebih banyak energi dari dalam dirinya. Tangannya mengarah ke pusaran tersebut, jari-jarinya kaku seperti sedang mengirim gelombang energi yang menyerang balik. Ayat-ayat suci yang dia rapalkan berubah lebih cepat dengan nada yang juga terus meninggi. Di sekelilingnya, energi dari pagar pelindung gaib yang tak kasat mata semakin tebal, menyatu dengan lantai dan dinding seperti sebuah kubah energi spiritual. Pusaran gelap di lantai mulai retak, dan di tengahnya muncul semburat cahaya merah darah, lalu terdengar jeritan panjang dari sosok makhluk yang tersembunyi di dalamnya. Jeritan itu tidak seperti suara manusia atau binatang, melainkan jeritan dari sesuatu yang telah lama tertahan di balik lapisan dunia gaib. Getaran energi tinggi membuat ruangan berderak, ember plastik terguling sendiri dan rak piring bergoyang meski tidak disentuh. Bahkan cat dinding di dekat kompor mulai terkelupas seperti ikut menanggung beban dari pertarungan energi yang sedang berlangsung. Tidak lama kemudian, sosok samar mulai muncul di tengah pusaran, tinggi, kurus, dan wajahnya terlihat penuh ulat dan luka yang membusuk. Matanya kosong, tapi dari sorotannya terpancar kebencian yang mendalam. Dia melayang sedikit di atas lantai, dengan energi yang keluar dari tubuhnya yang berusaha menekan Bang Pian dan menciptakan gangguan di ruangan tersebut, yang membuat barang-barang di sekelilingnya tampak bergoyang dan berlipat aneh. Namun, sosok itu tidak sempat mendekat, karena dari tubuh Bang Pian memancar semburan energi berlapis seperti dinding angin panas yang terfokus dan menghantam sosok tersebut lalu membuatnya terpental. Sosok itu mengerang kesakitan, tubuhnya bergetar lalu perlahan mulai mencair menjadi kabut hitam dan kembali menyatu ke dalam pusaran gelap yang semakin tidak beraturan. Retakan demi retakan di lantai semakin melebar lalu memudar secara perlahan, ditelan oleh cahaya yang kini merambat dari pusat pagar gaib pelindung. Bang Pian tetap tenang, tubuhnya berkeringat tapi pandangannya masih tajam. Dia merapatkan kedua tangannya di depan dada dan dalam satu helaan nafas terakhir dari ritualnya dia melafalkan ayat-ayat suci pamungkas, yaitu sebuah doa penutup yang mengikat seluruh ruangan agar tidak bisa kembali dimasuki oleh kekuatan gelap yang sama. Saat doa itu selesai, cahaya yang melingkupinya meledak dalam satu semburan kilauan terang, menyapu seluruh ruangan dalam keheningan total. Beberapa detik kemudian, langit-langit yang tadinya kelam berubah kembali seperti semula. Kabut kelabu lenyap, retakan lantai menghilang seperti tidak pernah ada. Dan udara yang tadinya berat kini menjadi sejuk dan bersih, seolah ruangan itu baru saja dibersihkan oleh tangan-tangan tak kasat mata dari dunia lain. Bang Pian membuka matanya perlahan. Dapur itu kini kembali menjadi ruangan biasa, tapi dia tahu jika masih ada yang harus dilakukannya malam itu. Dan dengan langkah tenang dia keluar dari dapur menuju ruangan tempat Opik dan Mas Darto berada. "Biar kagak kemalaman, kita bersihin sekarang aja ya Mas," ujar Bang Pian dengan wajah yang terlihat lelah namun sangat tenang. "Loh, memangnya masih banyak ya Bang?" tanya Mas Darto penasaran. "Masih ada 2 lagi barang yang harus diambil Mas. Nanti sampean yang ambil sendiri ya," balas Bang Pian yang sontak membuat Mas Darto terkejut sambil menelan ludahnya karena rasa takut yang tiba-tiba saja menghampirinya. "Lah, kagak usah takut Mas, tinggal ngambil barangnya aja. Nanti kalau saya atau Opik yang ngambil, dikiranya kita yang naro," imbuh Bang Pian menjelaskan. "Di sini ada tangga kan Mas?" tanya Bang Pian lagi sambil berjalan ke arah luar warung. "Ada Bang, tangga bambu di samping warung," balas Mas Darto sambil menatap ke arah Opik.
"Ya udah, ambil dulu dah tuh tangganya. Soalnya barangnya ada di atas," ucap Bang Pian sambil menunjuk ke arah yang dimaksud. "Pik, bantuin Mas Darto dah tuh. Lu yang pegangin tangganya, biar dia yang naik ke atas," pinta Bang Pian yang langsung disambut anggukan kepala oleh Opik. Mas Darto melangkah dengan berat ke arah samping warung. Tangga bambu yang dimaksud terlihat bersandar pada dinding dan basah oleh gerimis yang masih turun tipis. Dengan perasaan campur aduk antara takut, bingung, dan enggan, dia memanggul tangga itu bersama Opik lalu membawanya ke tempat yang ditunjuk oleh Bang Pian. Lokasinya tidak jauh dari pintu depan warung, tepat di bawah sudut atap yang tampak lebih gelap dari bagian lain. Seolah ada semacam bayangan yang tidak bergerak di sana. Opik menegakkan tangga itu sambil menahannya kuat-kuat. Sementara Mas Darto dengan tangannya yang sedikit gemetar mulai menaiki anak tangga satu persatu. Udara di sekitarnya terasa dingin dan berat ketika dia semakin mendekat ke bagian bawah genting. Begitu wajahnya sejajar dengan celah atap, aroma busuk yang sempat tercium kembali menyeruak dan kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bau daging busuk bercampur amis darah kering menusuk hingga ke tenggorokan. Dengan perlahan Mas Darto menyibak sedikit genting yang longgar. Dari celah itu samar-samar terlihat sebuah bungkusan kecil yang dibalut kain putih kusam, diikat benang merah dan ditancapi serpihan kuku manusia. Benda itu menempel pada balok kayu atap, diikat sedemikian rupa seperti digantung agar tetap berada di tempatnya. Seketika itu bulu kuduk Mas Darto berdiri, tengkuknya terasa ditatap oleh sesuatu yang tidak terlihat. Jantungnya berdetak semakin keras, lalu dengan hati-hati dia mengulurkan tangan, meraih benda aneh tersebut. Dan begitu jari-jarinya menyentuh bungkusan itu, sesuatu berdesir dalam hatinya, seperti kilatan rasa muak yang datang dari dalam, seolah benda itu menyimpan kesedihan yang mendalam, serta rasa sakit yang dipaksa untuk diam dan amarah yang dibekukan. Dia menarik nafas panjang lalu mengambil benda itu dari tempatnya. Begitu terlepas, langit malam tampak berkedip sebentar. Angin berdesir aneh dan genting-genting di sekitarnya seperti bergerak sendiri, berderak pelan tapi nyata. Mas Darto segera turun sambil membawa bungkusan itu. Begitu dia menyentuh tanah, Bang Pian sudah berdiri di dekatnya dengan baskom yang sama seperti tadi, siap menerima benda tersebut. Begitu bungkusan itu masuk ke dalam baskom, suasana langsung berubah. Angin berhenti dan suara jangkrik menghilang. Lalu malam seperti tertahan di ambang waktu menunggu sesuatu yang belum selesai. Namun belum sempat mereka mengambil nafas, Bang Pian melangkah mundur dan menatap ke arah lain warung. Dia merasakan getaran yang serupa, bukan dari ketinggian tapi dari tempat rendah yang sangat rendah. Bang Pian kemudian berjalan perlahan ke sisi warung yang lain, tepat di samping saluran air yang mengarah ke got belakang. Tempat itu terlihat biasa, namun ada keanehan tak kasat mata. Air yang mengalir tiba-tiba berbalik arah, daun-daun tersangkut di parit tampak bergerak sendiri meski tidak ada angin. Tanpa banyak bicara, dia menunjuk ke bawah, ke area yang terlihat seperti celah sempit di antara dinding dan lantai semen. Mas Darto kembali menelan ludahnya. Ia tahu tugas berikutnya menanti di sana. Dengan bantuan senter ponsel yang dipegangi Opik untuk menerangi tempat itu, dia berjongkok dan menyusupkan tangannya ke celah tersebut. Dan ketika tangannya menyentuh tanah basah, dia merasakan ada sesuatu yang hangat. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja tubuh Mas Darto menggigil. Namun dia tetap menarik benda itu keluar dengan perlahan. Dan benar saja, sebungkus kain hitam yang penuh dengan bekas darah kering dibalut rambut manusia yang kusut dan kaku muncul dari dalam kegelapan celah itu. Begitu benda itu diangkat, tubuh Mas Darto seperti diliputi hawa panas sesaat, lalu berganti menjadi dingin yang menggigit. Matanya sempat berkunang-kunang seperti ada gema suara-suara samar yang membisikkan sumpah serapah dari masa lalu. Bang Pian bergerak cepat, mengambil benda itu dan menaruhnya dalam baskom yang kini sudah dipenuhi 2 buhul guna-guna lainnya. 3 benda aneh kini terkumpul, masing-masing memiliki aroma, getaran, dan kekelaman yang berbeda. Tapi semuanya terhubung oleh satu hal,
yaitu niat jahat yang sangat kuat yang diarahkan untuk menghancurkan. Dan mereka tahu pengirimnya bukanlah orang biasa. Dia bukan sekedar dukun, melainkan perantara kekuatan yang lebih kelam, yang menanam kebencian di setiap simpul buhulnya dengan cara yang sangat dalam dan berbahaya. Setelah Mas Darto membersihkan tangannya, Bang Pian pun langsung menetralisir energi hitam yang sempat masuk ke dalam tubuhnya. Mas Darto duduk di lantai semen dengan tubuh lunglai, tangannya bersandar di lutut sementara nafasnya memburu seperti habis menahan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Wajahnya pucat dan peluh membasahi kening serta pelipisnya. Sementara dari mulutnya masih keluar sisa-sisa ludah bercampur lendir hitam pekat yang menetes ke tanah, berbau seperti besi berkarat dan bangkai yang membusuk. Bang Pian berdiri di belakangnya, tangannya menekan punggung Mas Darto tepat di antara tulang belikat, lalu menyalurkan getaran halus dari energi pembersih yang dia alirkan melalui doa-doa yang tak pernah berhenti. Tangan kirinya menyentuh ubun-ubun Mas Darto, dan di saat itu pula hawa dingin menyeruak naik dari tanah seperti sesuatu yang terusir dan mencoba mencari celah baru untuk kabur. Baskom berisi 3 buhul tampak beruap tipis, seperti ada reaksi dari energi-energi yang saling bertabrakan di dalamnya. Tapi Bang Pian tetap tenang. Dia tahu ketiga buhul itu sudah terlepas dari jangkauan pengaruh langsung pengirimnya. Namun seperti binatang yang dipasung, mereka masih mengerang dan memberontak dalam jeratan ikatan doa yang sudah dia tanamkan. Beberapa detik setelah itu, Mas Darto akhirnya bisa menarik nafas panjang. Dadanya terangkat lalu mengempis perlahan. Dia menatap kosong ke tanah sebelum akhirnya bersandar ke dinding warung. Wajahnya tampak lebih ringan meski tubuhnya masih terasa lemas. Energi hitam itu telah menyusup cukup dalam, bahkan hampir melekat pada pusat kesadarannya sendiri. Opik yang sedari tadi berjaga di dekat warung akhirnya kembali masuk dan terpaku melihat kondisi Mas Darto yang setengah roboh dengan wajah yang terlihat pucat. Tapi dia tahu semua ini adalah bagian dari pembersihan dan bukan sekedar pembersihan tempat, melainkan juga jiwa dan tubuhnya. Bang Pian berdiri sambil menatap baskom itu dalam diam. Lalu dengan tenang dia mengambil kain dari rak yang ada di samping gerobak bakso dan menutup rapat baskom berisi buhul tersebut. Suara bisikan halus terdengar samar dari dalamnya seperti suara rintih dan lolongan yang tertahan. Tapi setelah baskom itu ditutup, segalanya kembali hening. Langkah berikutnya bukan sekedar membuang atau mengubur buhul itu. Bang Pian harus memastikan benda-benda itu musnah dengan cara yang benar, yaitu membakarnya. Sebab bila salah, energi yang terkurung bisa kembali memburu pemilik warung atau bahkan kembali lagi ke pemilik makhluk-makhluk pembawa guna-guna tersebut. Asap tipis membumbung dari tempat pembakaran sederhana yang dibuat dari loyang tua dan arang batok kelapa. Api kecil menjilat perlahan kain merah yang membungkus ketiga buhul itu, lalu menghitamkannya dan membakarnya habis hingga menyisakan abu berwarna hitam pekat dan kehijauan yang aneh. Aroma menyengat dan menusuk hidung kini berganti dengan bau arang yang terbakar lebih wajar. Udara di sekitar warung pun terasa lebih ringan, tidak ada lagi rasa berat di dada dan tidak ada lagi tekanan aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Warung bakso yang sebelumnya seperti kuburan kini terlihat kembali normal, sederhana, hangat, dan kembali menyambut kehidupan. Lampu-lampu di dalam warung kini menyala dengan terang dan tidak lagi redup atau bergetar. Dinding-dinding yang tadi seperti memantulkan bisikan dan hawa kelam kini terasa netral seperti ruang kosong yang telah dibersihkan dari segala niat jahat. Mas Darto duduk di bangku panjang dekat pintu masuk. Wajahnya masih lelah tapi kini senyumnya mulai kembali. Dia memandang ke arah dapur dan ruang tengah dengan sorot mata yang berbeda, seolah melihat tempat itu untuk pertama kalinya. Opik duduk tidak jauh darinya, masih dengan rokok yang nyaris habis di tangannya. Mereka tidak banyak bicara, hanya diam dan saling mengerti bahwa malam itu bukan malam biasa. Dan yang baru saja mereka lalui bukan sekedar urusan dunia nyata. Bang Pian berdiri di dekat tempat pembakaran buhul, matanya menatap abu yang sudah diam tak bergeming. Dia mengambil sedikit garam yang ada di warung lalu menaburkannya ke atas abu itu sambil membaca doa pendek.
Setelah itu dia membungkus sisa abu dengan kain lap, lalu memasukkannya ke dalam plastik hitam. Bagi orang awam semuanya mungkin telah selesai, tapi bagi Bang Pian, menyelesaikan gangguan hanyalah langkah awal. Mengamankan bekasnya jauh lebih penting, sebab buhul yang terbakar bukanlah sekedar benda fisik, melainkan juga simpul energi yang pernah digunakan sebagai penghubung dunia gaib. Jika bekasnya tidak dijaga dengan benar, bisa saja dimanfaatkan kembali oleh pihak yang mengirimnya. Setelah memastikan semuanya bersih dan tertutup rapat, Bang Pian berjalan masuk kembali ke warung. Dia menatap sekeliling, menyusuri dinding-dinding dan langit dengan pandangan mata batin. Tidak ada lagi garis kelam, tidak ada lagi kabut tipis yang melingkar di ruangan. Semua telah kembali normal untuk saat ini. Mas Darto menatap Bang Pian dengan campuran rasa hormat dan berterima kasih. Meski tubuhnya masih terasa lemas, namun beban yang menghimpit pikirannya selama berminggu-minggu seolah terangkat sepenuhnya malam itu. Warungnya yang selama ini dia perjuangkan dengan kerja keras dan doa akhirnya terbebas dari jerat tak kasat mata yang nyaris menghancurkannya.